Perkenalkan, nama saya Aldiansa Zain. Saya mahasiswa dari Stisip Widuri akan menjelaskan dan memperkenalkan beberapa biografi dari Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno atau biasa kita sebut dengan Bapak Haji Sandiaga Uno. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno lahir pada 28 Juni 1969. Dia adalah seorang wirausahawan dan politisi berdarah Gorontalo, Jawa. Kelahiran Pekanbaru, Riau. Dari silsilah keluarga ayahnya, Sandiaga Uno memiliki klan Uno Bono Arfa yang merupakan bagian dari keluarga besar Kesultanan Gorontalo. Beliau juga memiliki kekerabatan keluarga besar dengan salah satu tokoh politik nasional, Suharto Mono Arfa. Dari silsilah ibunya, leluhur Sandiaga Uno berasal dari Demak, Jawa Tengah. Beliau keponakan dari tokoh pendidikan nasional, Arif Rahman. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Pada tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Dia menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan 660 juta US dollar. Pada tahun 2018, peringkatnya turun di peringkat 85 dengan taksiran kekayaan 300 juta US dollar. Sandiaga Uno juga pernah menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, yaitu terdiri dari PT Adaro Indonesia, PT Indonesia Book Terminal, PT Mitra Global Telekomunikasi Oktober 2017 sampai dengan September 2018, Sandiaga Uno pernah mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ke-14 bersama dengan Gubernur terpilih Anies Rashid Baswedan. Di tahun 2020, Presiden Bapak Joko Widodo menunjuk Bapak Sandiaga Uno untuk menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama Kusubandio di Kabinet Indonesia Maju dan dilantik bersama dengan 5 menteri dan wakil menteri lainnya pada tanggal 23 Desember 2020. Karir Sandiaga Uno di usaha politik terbilang cemerlang. Ia juga dipercaya untuk memegang jabatan ketua tim pemenangan pemilu Partai Gerindra. Sandiaga Uno mengaku selama berkarir di dunia politik dirinya telah menghabiskan dana sekitar 1 triliun rupiah. Dalam ajang Pilkada 2017, ketika berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan, atau bisa kita sebut dengan Bapak Anies Baswedan, Sandiaga Uno menghabiskan dana kurang lebih sebesar 300 miliar rupiah. Sementara saat menjadi pasangan Prabowo Subianto dan dalam Pilpres 2019, 600 miliar rupiah telah dikeluarkannya. Di Pilpres DKI Jakarta 2017, setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Sejahtera menetapkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Sandiaga Uno diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun setelah melalui dinamika yang cukup panjang, Sandiaga Uno memutuskan untuk menjadi wakil dan rela memberikan posisinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Rashid Baswedan. Pilkada DKI 2017 diikuti 3 pasangan calon, yaitu yang pertama adalah pasangan Basuki Cahayapurnama atau bisa kita sebut dengan Bapak Ahok, dan Jarod Saiful Hidayat yang didukung oleh 4 partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI yang kedua adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Pasangan ini diusung 4 partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanah Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Adapun pasangan Cagup dan Cawagup ketiga adalah Anies Rashid Baswedan atau Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan akhirnya memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan perolehan suara 57,96%. Sementara Bapak Ahok dan Jarot kalah dengan perolehan suara 42,4%. Mereka berhasil menduduki kursi kepala daerah sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dilantik pada Oktober 2017. Program yang terkenal pada saat itu adalah OKOC. Di Pilpres 2019, Bapak Sandiaga Uno maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 di perpasangan dengan Prabowo Subianto atau bisa disebut dengan Bapak Prabowo. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan di Komisi Pemilihan Umum.
Republik Indonesia pada Selasa 21 Mei 2019 yang lalu. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Badan Pemenangan Nasional mengajukan gugatan hasil rekapitulasi suara kepada Mahkamah Konstitusi, namun hasil sengketa yang diterima tidak membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh pihak pasangan, sehingga kemenangan berpihak kepada pasangan calon Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Kelemahan Bapak Sandiaga Uno ada beberapa, yaitu yang pertama, belum memiliki basis massa yang jelas. Yang kedua, belum teruji kecuali di DKI Jakarta karena sempat menjabat wakil gubernur bersama Bapak Anies Rashid Baswedan atau Bapak Anies Baswedan. Yang ketiga, bukan representasi pemilihan Muslim. Kekuatan dari Bapak Sandiaga Uno ada beberapa, yaitu yang pertama, kekuatan logistik untuk mengongkosi kampanye Pilpres yang memerlukan biaya besar. Sandiaga Uno siap menanggung sebagian pembiayaan politik ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN yang diserahkan ke KPK, harta Sandiaga Uno mencapai 5 triliun rupiah. Yang kedua, menarik konstituen milenial. Kemampuan ini penting karena pada tahun 2019 sebanyak 75 juta atau 40% pemilihan berada pada rentang usia 17 tahun sampai 38 tahun. Dalam hal ini, Bapak Sandiaga Uno adalah kunci kesuksesan untuk kita, seperti cara berpakaiannya, cara berkomunikasinya. Bapak Sandiaga Uno punya potensi masuk ke dunia yang disenangi oleh kaum milenial dan para ibu. Dianggap memiliki kapasitas di bidang ekonomi karena latar belakangnya sebagai pengusaha. Program ekonomi menjadi krusial bagi pasangan. Yang keempat, kesamaan partai antara Capres dan Cawapres juga kekuatan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasca pencalonannya sebagai wakil presiden pada tahun 2019 lalu, Sandiaga Uno meneruskan karirnya sebagai pengusaha dan karir berkontribusi dalam program Rumah Siap Kerja. Dan dia bergabung kembali dengan pengakuan Partai Gerindra pada tanggal 15 Oktober 2019. Yang mau kuliah gak usah bingung, gabung saja di Stisip Widuri dengan prodi ilmu komunikasi dan kesejahteraan sosial. Ikan hiu makan kuaci, kami tunggu kamu di Stisip Widuri ya. Untuk yang mau gabung bisa hubungi kontak di bawah ini.